Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Ikhwafillah rahimakumullah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kesekian kalinya kita bertemu lagi dalam upaya mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim. KH memberi dua topik utama. Yang pertama berkenaan dengan hati. Nanti insya Allah kita akan bicara tentang konsep nafas hati dalam Al-Quranul Karim. Setelah itu nanti kita hubungkan ke karakter mukmin, fasik, munafik, musyrik dalam 2 hari. Setelah itu kita menyelesaikan tafsir surat At-Taubah yang insya Allah setelah kita membahas tentang hati. Oke, saya ingin berangkat dari KH membagikan yang saya kirimkan, tidak? Bagi, tapi yang itu modul yang share dalam grup bahasa Arab. Yang bahasa Arab. Kita start dari situ dulu, baru nanti kita lihat ayat berapa saja yang akan kita diskusikan. Modul. Bukan modul lah. Bukan modul lah. Juga. Di mana punya saya? Oke, kita start dari yang pertama. Hayatuna ma'al Quran. Ini renungan dulu tentang bagaimana kehidupan kita ini kalau kita hidup dengan Al-Quranul Karim. Ajaban li ambil Quran. Keajaiban yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Nazala Jibril bil Quran, fa asbaha Jibril afdalul malaikah. Jibril menurunkan Al-Quranul Karim. Jibril turun bersama Al-Quranul Karim. Fa asbaha, maka menjadilah Jibril afdalul malaikah, malaikat yang paling terbaik. Yang menarik, saya ingin gambarkan dulu Jibril. Di dalam surat An-Najm, Jibril itu digambarkan sebagai malaikat yang paling powerful. Kalimatnya dzu mirratin. Mirrah dari kata murur, artinya berkali-kali. Idenya adalah kalau orang itu melakukan perbuatan berkali-kali, ujung An-Najm, ayatnya itu kan, wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum ma huwa, pokoknya yang sampai dzu mirratin fastawa. Ayat berapa ini? Tak hafal saya. Oke. Tapi bukan kajian kita itu kan. Saya hanya menjelaskan Jibril dulu. Kekuatan Jibril itu digambarkan oleh Al-Quran dengan istilah dzu mirrah, karena beliau satu-satunya malaikat yang super powerful, sehingga tidak ada satupun musuh yang berani mendekati malaikat Jibril. Ini penting, kenapa? Karena malaikat Jibril nanti yang diperintah oleh Allah untuk membawa Al-Quran Al-Karim. Oke. Contoh dari kehebatan, kekuatannya malaikat Jibril saat malaikat Jibril menghancurkan people of the Lut. Kalau masih ingat umatnya Nabi Lut, ada 5 kota, ya, ada Sodom, ada Amurah, ya, 5 kota itu semuanya diangkat hanya dengan satu sayapnya malaikat Jibril. Jadi 5 city itu diangkat ke atas sampai, kalau dalam riwayatnya Ibnu Katsir, jeritannya anjing, hewan-hewan yang diangkat ke atas itu sampai terdengar oleh orang-orang yang ada atau penduduk yang ada di langit. Screamingnya anjing, screamingnya hewan-hewan, karena sangat tingginya. Habis itu kemudian dijatuhkan ke bawah atau ditumpahkan ke bawah. Itu untuk menggambarkan kekuatannya malaikat Jibril. 5 kota hanya dia bawa dengan satu sayap saja. Oke. Saat malaikat Jibril menghancurkan umatnya Nabi Saleh,
yang dilakukan Jibril hanyalah melakukan satu teriakan saja. Jadi teriakannya malaikat Jibril satu kali saja sudah menghancurkan the whole community of Soleh alaihi salam. Sayhatan wahidah kata Al-Quran Karim, langsung hancur. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Lah, dari seluruh malaikat itu sebenarnya kalau kita pikirkan, malaikat Jibril menjadi mulia bukan karena kekuatannya, tapi justru karena beliau yang membawa Al-Quranul Karim. Karena itu nazzala Jibril bil Quran, turun malaikat Jibril dengan Quran. Fa'asbaha Jibril, dan karena beliau turun dengan membawa Al-Quran, maka Jibril menjadi afdhalul malaikah, malaikat yang paling terhebat. Kenapa? Kan dia turun bawa Al-Quran. Jadi maksudnya slide ini ingin menunjukkan bahwa semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mesti menjadi istimewa. Jibril turun membawa Al-Quran, dia menjadi the best malaikah. Yang kedua sekarang, ja'a Qur'an ila ummati Muhammad, Quran diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Fa'asbahat, dan kemudian umatnya Nabi Muhammad menjadi khairu ummah, the best ummah. Kenapa? Karena menerima Al-Quranul Karim. Nazal Al-Quran syahrul Ramadan, Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan fa'asbaha khairu syuhur, Ramadan kemudian menjadi the best month ya, dari seluruh 12 bulan. Nazal Al-Quran fi Lailatul Qadar, Quran diturunkan di malam Night of Power, Lailatul Qadar. Dan fa'asbahat khairu min alfi syahr, dan kemudian malam itu menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kata dia, famada law nazala Al-Quran fi qulubina, maka bagaimana lagi kalau Al-Quran itu turun ke dalam hati kita. As'adallahu hayatakum bil Quran, semoga Allah membahagiakan kita semuanya ini karena kehidupan kita diisi dengan Al-Quran Al-Karim. Slide ini untuk mengencourage kita semua yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi mulia. Jibril membawa Al-Quran menjadi afdhalul malaikah. Malam diturunkan Al-Quran menjadi Lailatul Qadar. Bulan diturunkan Al-Quran menjadi Syahrul Quran, Ramadan. Dan yang paling menarik, ending dari akhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sebagian riwayat menuturkan bahwa dua surat terakhir ini diterima Nabi Muhammad saat Lailatul Isra wal Mi'raj. Saya ingin gambarin Lailatul Isra wal Mi'raj dulu. Mi'raj dari kata araja, artinya naik ke atas. Araja. Mi'raj isim alat, berarti kayak miftah. Fataha membuka, miftah alat untuk membuka, artinya kunci. Oke. Tulis katanya. Oke, seperti Fataha, menjadi miftah. Nah, berarti Araja menjadi Mi'raj. Mi'raj tadi. Mi'raj jadi alat untuk naik. Elevator sebenarnya Mi'raj. Saya tadi sudah Mi'raj dari lantai 1 ke lantai 8 ya. Saya sudah Mi'raj. Oke. Yang menarik untuk dipikirkan adalah kita ini tinggal di satu planet namanya Earth. Planet kita ada di galaksi namanya Milky Way. Milky Way jumlah planetnya kira-kira 100 billion planet. Oke. Galaksi yang paling terdekat dengan Milky Way namanya Andromeda, jaraknya 2 juta tahun cahaya, atau kira-kira sekitar 15 quintillion mile. Jadi million, billion, trillion, quadrillion, quintillion, 15 quintillion mile. Dan katanya di alam semesta ini terdapat 2 up to 3 trillion galaxies. Jadi kita bisa bayangin berapa besarnya space itu kemudian. Yang menarik, kalau kita meyakini Sidratul Muntaha itu adalah the end-nya, berarti Nabi Muhammad sudah melalui berapa kuintili jarak itu.
Oke. Dan bagi fisika, it doesn't make sense at all kalau Nabi Muhammad melakukan Mi'raj. Kenapa? Karena kalau kita ini punya pesawat dengan kecepatan cahaya 300,000 km per second, kita start dari bumi ke Andromeda, say assalamualaikum ke Andromeda, balik lagi ke bumi, kita butuh waktu 50 tahun. Jadi kalau saya sekarang 40 years, katakanlah Pak Rahman 40 years old, kemudian saya pindah ke Andromeda dulu, begitu saya kembali ke bumi, usia saya 90 tahun. Usia Pak Rahman 40 tahun plus 4.8 million ditambah 4,8 juta tahun yang lalu. Kalau saya tanya, where is Pak Rahman? Sudah jadi fosil, sudah jadi mungkin jadi oil, sudah tidak ada. Karena waktunya relatif kemudian. Karena saya naik pesawat yang kecepatannya dengan kecepatan cahaya, maka waktu saya cuma 50 tahun. Tapi di bumi kita menghitungnya sudah 4.8 million. Nah, Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, rumahnya tetap, Abu Jahalnya tetap Abu Jahal. Hampir kita melihat nggak ada waktu yang digunakan oleh Nabi selama Mi'raj. Karena Nabi berangkat dari rumahnya Ummu Hani, ya, wanita yang dilamar Nabi tapi menolak, ya, the only satu-satunya perempuan yang nggak mau, ya. Jadi, nah nanti begitu pulang dari Mi'raj, Rasul ke rumahnya Ummu Hani, dan rumahnya Ummu Hani tetap, Ummu Haninya tetap, Mekahnya tetap. Kalau kita pakai ilmu fisika, mestinya usia Mekah sudah 4. Oh, itu kalau ke Andromeda. Kalau ini kepada Sidratul Muntaha, mungkin dunia sudah tidak ada mestinya. Karena itu kemudian para fisikawan dulu menyatakan tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan traveling ke sana. Oke. Tapi kemudian ilmu pengetahuan sekarang membantu kita memahami bahwa kalau orang itu melewati black hole misalnya, dan dia masuk ke dalam time tunnelnya, maka time collapse, tidak ada lagi waktu. Nah, mungkin kita berasumsi, ya, mungkin Nabi Muhammad melewati situ, mungkin. Karena menarik, setiap pindah ke satu langit, ke langit ke first heaven, ke second, ke third, sampai ke seven, semuanya ada penjaganya kalau kita perhatikan. Jibril say assalamualaikum, ya, siapa kamu, siapa yang bersamamu, kalau kita riwayat. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada hal yang menarik kalau dalam fisika itu, kalau misalnya gampangannya begini, kalau ini black hole, ya, misalnya black hole, di sini ada time tunnelnya, di sini namanya white hole, di sini black hole, ya. Di sini katakanlah universe, kita ada di sini, masuk ke black hole, keluarnya di white hole, one way ini. Di sini nanti juga ada universe lagi, yang kita sekarang kenal dengan parallel universe. Nah, yang di sini totally different dengan di sini. Nah, sekarang pertanyaan saya, waktu Nabi Muhammad Mi'raj, Nabi Muhammad melihat surga? Ya. Melihat neraka? Ya. Melihat orang yang disiksa di neraka? Yes. In detail, kalau kita baca hadis, ada orang yang memotong lidahnya, ada orang-orang yang memakan daging yang busuk meskipun ada daging yang baik, ada orang yang macam-macam gambarannya. Siapa mereka semuanya? Nah, kalau kita lihat dari perspektif ini, itu semua makhluk sejak Nabi Adam sampai nanti terakhir. Tapi karena di sana time collapse, nggak ada waktu, so nggak ada present, nggak ada future, nggak ada past. Jadi mungkin kita juga sudah ada di sana, cuman kita nggak tahu ada di nerakanya atau di surganya. Tapi kalau kita mikir begini tambah bingung kita, karena memang kita hanya bisa experience di waktu yang seperti sekarang. Tapi yang paling menarik untuk direnungkan adalah, nggak apa-apa ya, kita mulai dulu dari sinilah untuk menggambarkan Isra wal Mi'raj
ayatnya menarik direnungkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sekarang coba dibayangkan kalau kita tidak hafal ayat ini. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bla 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 bla. Saya bertanya, jangan melihat Al-Quran dulu. Jawabannya mana yang lebih tepat? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. B, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Menurut puan-puan dan tuan-tuan, mana yang lebih tepat sebagai kalimat akhir dari ayat ini? Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha yang tanpa waktu itu. Ujung ayatnya mana yang kira-kira dipilih tanpa melihat Al-Quran? A, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. B, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mana yang lebih tepat? Lah, tak mungkin B. Waktu saya baca Al-Quran, pikiran saya juga begitu. Makanya begitu saya nemu ayat ini, saya, oh ya Allah, kenapa ujung ayatnya kok begini? Ekspektasi saya adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhirih innahu ala kulli syai'in qadir. Matching. Ini enggak, innahu huwas samiul basir. Kenapa? Saya bertanya-tanya, kenapa kok sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui? Karena ini nanti berkenaan dengan konsep iman di dalam Islam. Ya. Saya ingin mulai dari sini dulu. Jadi ada dua model iman yang mau digambarkan oleh Al-Quranul Karim, yang nanti dari sini kita akan melihat sampai ke hati ya. Oke. Jadi ada Sami', ada Basir. Oke. Dari sini muncul kalimat yang kita kenal dengan Sami'na wa ata'na. Oke. Ini cara iman yang benar. Ini iman yang benar. Oke. Yang sini absorna, yang ini absorna, baru wa ata'na. Ini iman yang salah. Iman yang salah. Dalam bahasa yang lain ini namanya ainul yakin. Yang ini namanya ilmul yakin. Oke. Kita lihat dulu apa maksudnya. Dari dulu orang Quraisy itu ngasih julukan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya Nabi Muhammad disebut sebagai sahir, tukang sihir. Nabi Muhammad disebut kahin, paranormal. Nabi Muhammad disebut kadzab, pendusta, liar. Nabi Muhammad disebut dengan majnun dan segala macamnya. Semua asma yang dilekatkan kepada Nabi Muhammad sebenarnya tidak pernah ada eviden dan proof yang menunjukkan Nabi Muhammad tukang syair, tukang sihir, kahin, gak ada. Misalnya Nabi Muhammad disebut sebagai syair, tukang syair, ya, itu penyair, ya. Tetapi Quran menjelaskan di surat Yasin, ya, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak mengajarimu Muhammad syair, dan syair itu enggak tepat untuk Nabi Muhammad SAW, enggak matching untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah punya Al-Quran Karim. Kayak beginilah. Karena KH ini intelektual, maka bacanya harus time, bukan majalah. Saya tidak tahu kalau di Indonesia majalah Bobo, ya. Majalah yang untuk anak SD lah, untuk anak primary school. What? Dia adalah misalnya masa bacanya kayak begitu. Sama Nabi Muhammad itu dikasih Quran sama Allah SWT.
Syair itu kebanggaannya orang Quraisy. If you call yourself as an intellectual, kalau di Arab dulu, maka pasti dia jago syair. Bahkan ukuran kepandaian di Arab zaman dahulu adalah kalau dia bisa bersyair. Dan harus dihafalkan, tidak boleh ditulis. Kalau kita menulis syair, stupid. Jadi tidak boleh. Karena itu sharp orang-orang Arab itu hafalannya. Dan dia menghafal syair itu. Hanya kalau dia sudah menang, syairnya ditulis, kemudian diletakkan, digantungkan di Ka'bah. Namanya al-mu'allaqat, something hanging di sana, sebagai bukti ini loh syair yang menang dalam weekly competition. Jadi mereka punya kompetisi syair untuk nunjukin intelektualnya. Karena dia tidak punya apa-apa, arsitektur tidak punya, semuanya tidak punya. Kebanggaan dia adalah syair, bermain dengan bahasa. Nah, yang menang ditaruh di Ka'bah, namanya al-mu'allaqat. Nabi Muhammad dan semua orang Arab yang cerdas jago syair. Abu Bakar jago syair, Umar jago syair, banyak yang jago syair. Nabi Muhammad begitu mendapatkan Al-Quran, orang-orang Quraisy menyatakan you syair. Tapi Nabi Muhammad dalam hidupnya tidak bisa mengarang syair. Kalaupun bisa, kualitasnya tidak seperti, memang tidak bisa. Ada kisah yang menarik, Nabi Muhammad membaca syair, tapi salah. Misalnya kayak begini, syair itu punya ujungnya harus sama ya. Misalnya kayak kalau di Indonesia misalnya ada gula, ada semut, sholat duha kok pakai kunut misalnya ya. Karena dia telat bangun, dia bilang sholat apa? Sholat duha gitu. Begitu rakaat kedua pakai kunut dia. Karena telat sholat subuhnya misalnya. Oke. Nah, tapi Nabi membacanya bukan gitu. Ada gula, ada semut, baca kunut kok sholat duha. Nah kan tak meceng itu. Ditegur sama Abu Bakar, ya Rasulullah ibaratnya ya. Ini menyebut dari suku ini ke suku ini. Nabi membaliknya. Ibarat kayak tadi, Nabi menyatakan kok pakai kunut kok sholat duha. Kata Abu Bakar, salah ya Nabi. Sholat duha kok pakai kunut. Kata Nabi, apa bedanya? Itu untuk menunjukkan, dan Abu Bakar menyatakan benarlah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dia tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Nabi Muhammad syair. Sahir, Nabi Muhammad tidak bisa syair, tidak bisa bikin sihir. Nabi Muhammad tidak kahin. Lah waktu Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, dia cerita ke Ummu Hani. Ummu Hani bilang ke Rasulullah SAW, please jangan ceritakan ke orang Quraisy. Kata Muhammad, no, saya mau cerita. Dia cerita ke orang Quraisy. Apa katanya orang Quraisy? Senang orang Quraisy. They happy. Kenapa? Dari dulu kami mencari proof, mencari evidence bahwa kamu memang gila Muhammad. Dan now saya punya bukti bahwa you gila. Dan karena itu dia datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena orang yang pertama beriman kepada Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang menarik, lihat responnya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Abu Bakar dikasih informasi bahwa Nabi Muhammad melakukan Isra wal Mi'raj sampai langit ke-7, pertanyaannya cuma satu. Apakah Nabi Muhammad yang berkata demikian? Jawabannya orang Quraisy, iya. Dan Abu Bakar menyatakan amantu bihi, saya beriman. Nah itu yang menarik. Jadi polanya cuma sami'na wa ata'na. Kita masukin ke logika kita sekarang. Kenapa imannya Abu Bakar As-Siddiq sebagai iman yang paling benar? Kalau kita datang ke apotik, ke farmasi, terus farmasisnya ngasih resep, yang obat ini diminum 3 kali sehari, yang ini 2 kali sehari. Pernah kita protes? This is smaller one, should be 3 times a day. Yang ini yang kecilnya mestinya 4 times a day. Kita tidak pernah. Kalau kita datang ke dokter, kita tidak pernah juga bertanya, kenapa Anda kasih sekian mililiter? Kenapa kok tidak sekian mili dan segala macamnya? Apa obatnya itu? Kita tidak bertanya. Kenapa? Karena kita menyadari dia adalah the authority. Dia punya expertise yang kita yakini. Dan kita accepted itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada farmasis dan dokter yang salah di dalam ngasih pengobatan? Banyak, ada malpraktek ya, dan segala macamnya. Tapi yang menarik, kita
kesadaran kita menyadari kalau orang itu punya expertise, dia an expert, kita tidak bertanya kepada dia. Sekarang kita renungkan. Kita mengakui Allah sebagai Al-Alim, Maha berilmu, semua ilmu Allah yang punya. Al-Qadir, Maha kuasa, ya, Al-Hakim, Maha bijaksana. Kemudian begitu Allah menyatakan aku menjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, naik ke langit 7, dan kemudian kita meyakini, benar kan? Bisa kan orang itu Allah menjalankan hambanya sampai langit 7? Itu kan menarik sebenarnya. Kita tidak punya adab, tidak punya etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita questioning His authority, ya. Kalau kita tanya ke dokter aja, ke farmasis saja, bertanya ini tidak mestinya kenapa ini, berarti marah farmasisnya. Keluar kamu. Kalau kamu tidak beli ke saya, tidak apa-apa, silakan keluar. Tidak mau dia questioning her or his authority. Itu yang menarik. Kita ini bagaimana bisa orang mengaku beriman, menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, dan menyatakan Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim, Allah Al-Qadir. Tapi pada kesempatan yang lain, begitu ada aturan Allah, ada statementnya Allah, we questioning. Ini kan sebenarnya yang salah apa? Makrifat kita kepada Allah SWT. Yang salah adalah pemahaman kita kepada Allah SWT. Itu yang salah. Karena itu lihat, kenapa Abu Bakar As-Siddiq imannya sempurna? Karena makrifahnya kepada Allah, makrifahnya kepada Rasulullah SAW sempurna. Karena itu dia cukup bertanya, benar itu dari Allah, dari Rasulullah SAW? Iya. Sami'na wa ata'na. Dan itu yang disebut dengan ilmu yaqin. Ilmu yaqin. Jadi nanti kalau kita turunkan ke yang lain, kenapa kok tidak makan babi? Karena Allah melarang. That's it. That's more than enough as an answer. Kita tidak butuh jawaban karena di babi ada gini, karena gini. Itu alasannya sebenarnya alasan yang tidak kuat. Alasan yang paling powerful adalah because of Allah. Kenapa kok menutup aurat? Kenapa kok pakai jilbab? Kenapa kok pakai hijab? Karena Allah menyuruh. That's it. Itu mestinya, Allah itu mestinya harus menjadi alasan terkuat kita. Kenapa? Karena kita sejak awal meyakini Allah sebagai Al-Alim, Allah sebagai Al-Hakim. Nanti ini penting ya, untuk kita melihat semua ajaran di dalam agama ini, baik yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah. Jadi prinsipnya adalah begitu kita mendapatkan perintah Allah, statementnya Allah, atau dari hadis, orang yang imannya sempurna adalah dia sami'na wa ata'na. Itu prinsipnya. Lah, Ustaz, apakah kita tidak membutuhkan critical thinking ini salah? Rational argument atau logical apalah, reasoningnya kayak apa? Kita boleh butuh, cuman itu sebenarnya alat bantu untuk mereka yang masih rapuh imannya. Kalau kita kuat imannya, kan saya tidak butuh. Kalau saya percaya sama certain doctor karena he's an expert, I don't question his expertise. Saya udah langsung accept it. Oke. Nah, tapi bagi orang yang questioning, we need further explanation. Kenapa ini 3 times a day? Because gini jelas sama dia. Ya, kenapa? Karena kita masih ragu-ragu terhadap orang tersebut. Tapi kalau kita tidak ragu-ragu, kita tidak butuh eksplanasi. Nah, bagi anak kita, mungkin ya, ada budak kecil tanya kita, Mam, kenapa kita tidak makan babi? Misalnya, babi juga di sini. Babi misalnya, maka mungkin dia masih belum bisa menerima because of Allah. Allah karena mengharamkan, mungkin belum masuk. Maka kita butuh menjelaskan scientifically, kita butuh kasih reasoning mungkin, tapi hanya untuk membantu menguatkan iman. Kalau orang sudah kuat imannya, dia tidak butuh itu. Itu maksudnya. Jadi iman kita ini kalau sempurna, sebenarnya cukup diwakili dengan pernyataan sami'na wa ata'na. Itu yang pertama. Dan yang menarik, sami'na wa ata'na bukan blind faith, bukan. Kenapa? Karena sami'a itu hanya bisa dioperatkan kalau kita connecting dengan our brain. Bisa kita mendengar tanpa berpikir? Enggak bisa. Listening itu butuh pemikiran. Karena kalau
kita mendengar tapi tidak berpikir, namanya hearing. Seperti bapak-bapak ngomong sama istrinya, ya. Istrinya bilang, bang, gini, after 15 minutes, so what bang, what? Nah, itu namanya hearing tapi tidak listening. Nah, suami banyak begitu, ya. Ya, suami banyak begitu, maksud saya. Kalau istri saya, kalau istri bilangnya, karena kita sibuk sendiri, ya. Habis itu dia bilang, so red or blue? What? Itu contoh orang mendengar tapi tidak dikonekkan dengan gini. Jadi sebenarnya kalau orang bilang sami'na, sebenarnya dia sudah melakukan proses reasoning di dalamnya. Itu bedanya. Karena itu disebut dengan ilmu. Ini disebut dengan ilmu yakin. Quran nanti misalnya di surat apa yang ada ilmu yakin, At-Takatsur, ya. Ya, ilmu yakin la tarawunnal jahim. Ya, pakai ilmu yakin, ya. Lah, ain kita tidak butuh IQ. Itu ain itu. Kalau saya bilang this is black, mau anak TK, ya, dia tahu it is black. Mau profesor yang bilang this is black, yes black, tidak butuh IQ. Mata itu sebenarnya levelnya pada binatang. Jadi kalau ada orang yang hanya bisa beriman karena dia seeing, ya, sebenarnya levelnya animal. Karena itu di Islam, iman itu, karena gini ya, semua yang kita imani itu semuanya unseen. Neraka, surga, Allah, Nabi Muhammad, bahwa kalau you do this thing, you get the reward like that. Semuanya itu unseen. Nah, karena unseen, kita proses butuh berpikir untuk menerimanya. Tapi cara kita beriman menarik. Kita tidak melihat reasoning dulu, tapi melihat dari mana sumbernya dulu. Kalau sumbernya ini tidak mungkin salah, ya. Kalau sumbernya ini pasti benarnya, maka gini, karena reasoning itu muncul dari kita. Sementara kita ini tidak mesti benar. Karena kita mungkin salah, mungkin benar, ya. Kita ini makhluk yang tidak absolut benarnya. Bisa salah, bisa benar. Karena itu kalau menarik Quran, cara kita beriman itu. Makanya kita tidak beriman cara kita beriman bukan didasarkan atas reasoning yang kita bangun. Why? Karena reasoning kita bisa salah. Karena kita bukan makhluk yang selalu benar. Proses reasoning kita bisa jadi salah. Karena itu kita mencari kebenaran bukan didasarkan atas diri saya dulu. Orangnya ini, zatnya ini mungkin salah atau tidak. Kalau dia tidak mungkin salah, maka apapun yang datang dari dia saya terima as a truth. Ya, ini namanya iman, sami'na wa ata'na. Baru kita terima dulu. Kalau ada yang saya nggak bisa terima, baru saya cari reasoningnya. Kenapa sih? Dan segala macamnya. Tidak dibalik. Dunia saat ini, terutama modern civilization atau western civilization, ngajarin kita kebenaran itu dari seeing dulu, dari eksperimen, dari observation dulu. Kalau something itu bisa dikalkulasi, diobserve, dieksperimentasi, then we conclude as a true or false, kan gitu. Berbeda dengan iman. Sehingga orang sekarang bilang seeing is believing. Karena dia tidak bisa don't see God dan segala macam, maka dia tidak percaya sama Tuhan. Padahal menarik, padahal proses untuk kita ini salah. Sekarang saya tanya, apa yang absolut dari pemikiran manusia? Tidak ada yang absolut. Fisika ada fisika klasik dikoreksi dengan fisika modern, semuanya lah. Masing-masing teori saling mengkritik satu sama lain untuk mencari we are approaching the truth, tapi tidak pernah sampai di truth sana. Semua ilmunya manusia itu, tapi tidak ilmunya Allah SWT. Makanya cara beriman di dalam Islam sami'na wa ata'na. Yang saya bikin shock adalah ketika baca surat Mi'raj adalah karena itu Allah tidak mengunci
ujung ayatnya dengan innahu ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Karena kalau innahu ala kulli syai'in qadir, seakan-akan Tuhan hanya ingin menunjukkan showing his power. Isra Mi'raj bukan untuk menunjukkan the power of Allah SWT, tapi untuk menguji kita bagaimana kita menerima peristiwa itu, how we respond. Nah, kalau nanti kita meresponnya, Allah menyatakan, saya mendengar apa responmu, saya melihat apa yang kamu respon terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Seakan-akan Allah setelah kita diajarin, ini loh ada peristiwa Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Terus seakan-akan Allah melihat, okay, what is your response? I'm gonna listen it. Jadi seakan-akan Allah mau mendengar, Allah mau melihat respon kita. Kenapa? Karena respon orang nanti ada tiga. Satu, orang yang fully accepted, karena dia menyadari ma'rifatullah, you al-qadir ya Allah, sami'na wa ta'na, you true believer. Ada yang questioning, mungkinkah? Tapi tidak mungkin, dan segala macamnya. In between, dia masih ragu-ragu. Ada yang menjadi orang kafir, nggak mungkin lah, ini mainan Muhammad SAW misalnya. Ini menarik, karena itu peristiwa Isra Mi'raj menjadi ujian iman. Nanti siapa yang true believer, siapa yang non believer, siapa yang masih ragu-ragu dalam agama ini, ya. Sebenarnya kuncinya dari mana? Dari ma'rifatullah, dari kesadaran kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menarik. Karena itu ujung ayatnya innahu huwas sami'un basir. Karena Allah mendengar dan melihat. Dari apa? Dari respon yang kita berikan sebagai seorang beriman. Nah, namanya sami'na wa ata'na. Oke. Yang kedua sekarang, yang basir. Karena basir itu paling mudah untuk beriman. Nah, kita ini menarik. Sekarang saya lihat, kita ini sebenarnya percaya karena mana yang lebih penting? Percaya mana yang lebih kuat? Percaya karena kita melihat with five senses, atau karena pengetahuan yang ada di sini? Saya kasih, kalau ini saya punya ballpoint, saya masukin ke gelas ini. Secara, kalau kita melihat dari mata, ini lurus atau bengkok? Lurus. Kalau saya masukin, yang kelihatan di dalam gelas lurus atau bengkok? Bengkok. Kalau kita percaya sama mata, kesimpulannya adalah bengkok. Kenapa kita percaya lurus? Justru kita percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu pengetahuan. Oke. Kalau kita keluar, kita kena cahaya matahari, kita yakin cahaya matahari yang mengenai kulit kita adalah cahayanya matahari. Padahal sebenarnya dia bukan cahaya matahari yang sekarang, tapi 8 menit yang lalu. Jadi kita ngomongnya ini cahaya sekarang, ini cahaya matahari. Apa yang kita lihat? Cahayanya matahari benar-benar mengenai kulit saya. Padahal itu sudah 8 minutes ago. Karena cahaya matahari sana, mataharinya sangat jauh, cahayanya traveling sampai ke Malaysia butuh 8 menit baru nyampe. Dan setiap kita melihat matahari itu menipu, itu matahari yang 8 menit yang lalu, bukan matahari yang sekarang. Tapi we believe that's the sun right now. Jadi sebenarnya mana yang harus kita percayai? Sesuatu yang tidak kelihatan, yang lebih powerful. Kalau kita belajar sains sampai makin mendalam, justru kita semakin yakin. Justru yang membuat kita yakin bukan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Menarik kalau kita pikirkan itu. Kalau di malam hari kita melihat bintang, ada bintang yang usianya 8 tahun. Ada, bukan usianya, lamanya 8 tahun. Jadi kalau kita melihat, that star, sebenarnya di tempatnya sudah tidak ada itu. Karena itu bintang yang 8 tahun yang lalu. Cuman karena terlalu jauh, cahayanya sampai ke bumi 8 tahun. Begitu kita punya pesawat naik ke atas, kita bilang, nggak ada. Jadi menarik. Nah, sains itu sebenarnya bergerak untuk menjustifikasi semua yang kelihatan itu bukan nggak ada, dia ada. Ini kan membongkar konsep tentang reality, konsep tentang dan segala macamnya itu yang berubah nanti. Jadi memang kebudayaan materialisme karena
modernism itu kan sama dengan materialism semuanya, dan cara untuk mengukur apapun kemudian diturunkan menjadi observasi dan eksperimentasi, dan itu meracuni pikiran kita sebenarnya as a believer. Kita terima karena banyak manfaat dari modernity, sains dan segala macamnya. Orang Islam tidak menolak itu, tapi maksudnya zaman sekarang ini pelan-pelan juga bergerak ngikutin Islam kalau menurut saya. Nantilah orang percaya bahwa in the end ujungnya itu memang yang benar sami'na wa ata'na. Nah, sekarang kalau yang absurd, kalau melihat itu rapuh sekali. Kalau kita melihat misalnya pemandangan 1 kilo, ya, kira-kira kalau kita melihat ke pemandangan 1 kilo jauh, kelihatan apa? Mungkin hijau saja, nggak kelihatan apa-apa. Terus saya kasih kamera yang lebih zoomnya lebih kuat, ternyata di sana ada boy and girls di sana. Mana yang kita percaya, mata kita atau kamera? Kamera lebih kita percaya daripada mata kita. Benar ya? Dan semuanya karena mata itu menipu terus kita. Makanya kalau kita ini kan gini sebenarnya, semua panca indera kita ini alat, akal juga alat. Kalau kepercayaan kita didasarkan kepada alat yang dia punya margin of error, yang dia punya limitation, maka salah cara kita itu untuk beriman, kan begitu. Orang dulu meyakini begitu, ini yang harus ditentang. Lihat, Al-Quran nanti menarik. Orang Bani Israel dari dulu atau orang musuhnya Nabi Muhammad SAW, semuanya permintaannya begitu. Misalnya umatnya Bani Israel, kenapa sih kalau Allah itu memang mengutus Nabi, kenapa kok tidak malaikat saja diturunkan dari langit? Kan lebih meyakinkan sama kita. Sound good, turun malaikatnya, wah kita percaya. Kata orang Bani Israel, kenapa kok harus Nabi Isa yang makan minum seperti kita dan pergi ke mall seperti kita? Kata dia. Di kesempatan yang lain dia bilang, kenapa kalau memang Allah itu menurunkan Alkitab, kenapa kok harus diturunkan kepada seorang Nabi? Kitabnya aja diturun dari langit, turun, and we all melihat, oke, kita iman, ya misalnya. Pernyataannya adalah, kalaupun kita melihat semuanya, itu rapuh. Karena yang membawa conviction itu bukan five senses. Five senses itu cepat berubah. Saya contoh yang mungkin membuat ketawa. Istri kita waktu kita awal menikah, she looked the most beautiful lady on earth, ya. Nggak lama setelah itu, loh, yang sana lebih beautiful, menipu mata kita. Oke, yang menarik sama sebenarnya. Ya, coba perhatikan, bayangin umatnya Nabi Musa alaihissalam, dia melihat sendiri, dan tidak hanya melihat, they experience it, melewati Red Sea. Itu kan mestinya kuat iman itu. Wong ini dengan five senses, wow, sini syaku misalnya. Tapi setelah melewati Red Sea, Nabi Musa naik 40 hari untuk menerima wahyu, berubah imannya. Kenapa? Karena dia melihat ada sapi emas itu. Mata kita cepat berubah. Tapi kalau kita yakin karena sami'na, gak bisa berubah. Gak bisa berubah. 2 plus 2 is 4. Okay, no. 2 plus 2 is 5. No, 4. I kill you. Katanya Galileo, you bisa membunuh saya? Kata Galileo sebelum dibakar rumahnya dan dibunuh, you bisa membunuh saya, tapi bumi tetap akan mengitari matahari. Karena gereja menyatakan enggak, kita ini the best creature of God. Karena itu tempat yang kita tinggali mestilah adalah menjadi center of universe. Karena kita ini the best creature, make sense. Itu keyakinan gereja. Galileo setelah belajar dari orang Islam di Irak, dia ganti keyakinannya dan dia meyakini bahwa enggak, matahari yang jadi center. Oke, karena bertentangan dengan gereja dibunuh dia, rumahnya dibakar. Tapi dia menulis di depan rumahnya, you bisa membunuh saya, tapi selamanya bumi mengitari matahari. Namanya conviction.
Conviction tidak bisa dihancurkan dengan apapun. Tapi kalau kita melihat, berubah kita. Berubah. Itu maksudnya. Lah, orang Quran itu menggambarkan bagaimana orang beriman karena melihat. Lihat, datang begitu Nabi Muhammad dia gagal kepada orang membuat Abu Bakar berubah imannya, dia datang lagi ke Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy, dan menyatakan, Muhammad, if you claim kamu travel dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, oke, saya tanya, ada berapa pintunya Masjidil Aqsa? Kak pernah ke Masjid Besi, ada berapa pintunya Masjid Besi? Gak tahu, karena kita tidak mikir. Iya, pertanyaannya, kata dia, ada berapa pintunya Masjidil Aqsa? Muhammad tidak tahu. Didatangkan Masjidil Aqsa, dan Muhammad tinggal menghitung. Pintunya ada gini, warnanya begini, segala macam. Oke, mereka dan tidak selesai. Ditanya lagi, apakah kamu bertemu dengan rombongan pedagang karavan menuju Mekah? Iya, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngasih exact date. Kata Nabi Muhammad, nanti pukul 12 siang rombongan itu tengah siang sampai di Mekah. Dan unta yang paling terdepan, ada dua riwayatnya. Satu, ada titik putihnya 2 di kepalanya, dan di belakangnya ada unta yang kakinya pincang karena jatuh, patah kakinya. Dalam satu riwayat, unta yang paling depan warnanya abu-abu. Orang Quraisy menanti. Oke, 10, 11, 12. Begitu 12, benar datang rombongan ini. Dan dia melihat unta paling depan. Oke, ada bintik 2 putih, benar-benar. Yang belakang, benar-benar pincang. Ditanyain, kenapa kakinya patah? Sebagaimana bicara Rasulullah. Beriman mereka? No, pakai 5 senses semuanya. Oh benar ya, apa kata dia? Komentarnya orang Quraisy, peristiwa Isra Mi'raj. Inna Muhammadan lasahirun. Indeed, Muhammad is a sahir. Tukang sihir. Karena mata itu bisa dikelabui. Karena itu dalam Al-Quranul Karim, orang beriman itu pakai sami'na wa ata'na, bukan absorna wa ata'na. Nah kalau pakai absorna, nanti imannya seperti di surat Al-Hadid, ya. Surat Al-Hadid yang dulu pernah kita bahas, ingat saya, yang menggunakan 2 kali Allah itu, kalau nanti square-nya, lihat di Al-Quran, square-nya itu selalu sami dulu, samun dulu baru basor, mata dulu baru sini. Karena memang telinga dulu baru mata, sorry ya. Telinga dulu baru mata. Kenapa? Karena memang pendengaran lebih awal. Misalnya dari seluruh indera kita, yang pertama kali berfungsi pada bayi, pendengaran dulu. Kan itu memang dia yang paling powerful sebagai indera sebenarnya. Oke. Lah, sekuennya selalu telinga baru mata. Hanya ada 2 kali kalau saya tidak keliru, baru mata, setelah itu telinga, yaitu di surat Al-Kahfi ya, yang menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, sama di surat Al-Hadid. Di surat Al-Hadid Allah menggambarkan imannya orang kufur. Kapan dia beriman? Saat dia dibangkitkan dari alam kubur, ya. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dia digiring ke neraka. Begitu sekarang, dulu yang dia tidak yakini karena tidak observable, karena dia tidak experience it, dan dia tidak melihat, dan karena itu dia tidak beriman. Sekarang di depan matanya dia melihat neraka itu sekarang, dan dia berkata, Rabbana absorna, ya Allah, sekarang we witness, saya melihat sekarang ya Allah, dan saya percaya. Dan dia bilang wasami'na, dan kami mendengar sekarang perintahmu ya Allah, kami mendengar ayatmu ya Allah. Farji'na na'mal solihan, kembalikan kami ke bumi ya Allah. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin. Sekarang saya sangat yakin. Dan kapan? Waktu di Yaumul Qiyamah. Bisa dia dikembalikan ke bumi? Enggak. Quran menggambarkan itulah contoh iman yang salah. Iman yang dihasilkan dari melihat. Kan melihat itu belum selesai sebenarnya. Kan melihat masih proses, harus melihat, orang berpikir lagi dan segala macamnya. Di Islam tidak demikian.
Kita start dari ma'rifat dulu. Kita kenal Allah, kita kenal Rasul. Dari situ baru kita meyakininya. Karena itu pasti. Conviction itu harus sesuatu yang tidak boleh ada salahnya. Karena bagaimana kita mau convince something kalau something itu belum benar-benar benar. Karena itu yang lain kita tidak boleh meyakini ya sebagai sesuatu yang tidak mungkin salah. Tidak boleh. Sama manusia kita tidak boleh yakin sepenuhnya. Sama sains kita tidak boleh yakin sepenuhnya. Percaya, tapi masih kemungkinan ada error. Tapi kalau kepada Allah dan Rasul kita tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu yang iman yang benar. Nanti kita lihat turunannya, bagaimana Al-Quran menggambarkan kepribadian kita. Yang kalau kita punya iman yang benar, nanti turunannya pribadi kita menjadi pribadi yang mutmainnah. Kalau iman yang tidak benar, nanti pribadinya juga menjadi ammarah dan menjadi lawwamah. Kita diskusikan itu, baru nanti kita masuk ke amrotul